Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam kepada Pak Firman Bagja sekaligus eh, para dosen pengampu yang lain, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar yang kedua yang beranggotakan Afriani Nurwana, Wirasanandi Putra, Ahmad Abdul Syakuro, Afawaz Amajida, Maria Maharani, dan saya sendiri. Lalu, kami di sini akan membahas tentang pesawat CN235. Nah, sebelumnya kita di sini akan membahas tentang pengertian dari pesawat CN235, lalu juga perhitungan yang kita hitung, lalu berbagai pengaruh terhadap gaya drag dan juga gaya liftnya, lalu ada kesimpulan. Nah, yang pertama itu pengertian dari CN235, yaitu sebuah pesawat penumpang sipil airliner angkut turboprop kelas menengah bermesin 2. Nah, varian pertama dari pesawat ini yaitu CN235 seri 10, sedangkan varian peningkatannya yaitu CN235 versi atas seri yang 100 atau 110, yang dimana itu itu menggunakan dua mesin General Electric CT97 berdaya 1750 SHP, bukan jenis CT7 7A berdaya 1700 SHP pada model sebelumnya. Selanjutnya adalah perhitungan drag force dan lift force. Untuk perhitungan drag dan lift force ini dapat dilakukan dengan analisis DBB pada pesawat dengan asumsi pesawat dalam kecepatan konstan. Dari DBB pesawat ini dapat terlihat bahwa gaya lift dan weight ini memiliki besar yang sama tetapi dengan arah yang berlawanan. Sehingga dapat dihitung gaya lift dapat dengan persamaan massa dikalikan dengan gravitasi, sehingga didapatkan hasil gaya lift sebesar 161.535 Newton. Begitu juga dengan gaya drag dan thrust memiliki nilai yang sama tetapi dengan arah yang berlawanan. Sehingga besar gaya drag ini dapat dihitung dengan rumus power dibagikan dengan kecepatan pesawat, sehingga nilai dari drag force ini adalah 10.440 Newton. Setelah itu kita akan menentukan koefisien drag dan koefisien lift. Sebelumnya kita perlu mengetahui properties dari udara, maka kita akan menginterpolasi dari tabel ini. Untuk nilainya bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita bisa lihat di sini setelah interpolasi kita bisa melihat nilai densitas dan viskositas dari udaranya. Next. Nah, karena kita sudah punya besar gaya lift, besar gaya drag, lalu densitas udara, kecepatan pesawat, dan lebar sayap pesawat, maka kita bisa menentukan koefisien lift dan koefisien drag. Untuk nilainya sendiri, koefisien lift itu 0,453 dan koefisien drag itu 0,029. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gaya drag dan gaya lift. Di sini terdapat 4 faktor, yaitu yang pertama adalah bentuk dan ukuran. Di mana jika bentuk tubuh semakin panjang dan tipis, maka gaya drag yang terjadi pada pesawat itu utamanya karena gaya gesekan. Lalu jika bentuknya semakin tempur, maka gaya drag yang terjadi utamanya karena gaya oleh tekanan. Kemudian faktor yang kedua adalah kekasaran permukaan. Untuk tubuh yang streamline, maka permukaan yang kasar menciptakan lebih banyak drag dibandingkan permukaan yang halus. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan dan inklinasi. Untuk airfoil yang tipis, maka gaya lift ini linear terhadap angle of attack. Pada angle of attack yang besar, maka hubungan gaya lift dengan angle of attack ini akan menjadi cukup kompleks. Nah, kemudian yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi gaya drag dan lift itu merupakan properti udara. Jadi, boundary layer terbentuk pada pesawat selama pesawat terbang melewati aliran udara. Nah, boundary layer ini akan berhubungan dengan Reynolds number. Dengan menurunkan atau meningkatkan densitas dan atau viskositas udara, maka akan berdampak pada Reynolds number yang akan mempengaruhi besar gaya drag dan gaya lift pada pesawat. Berikut merupakan grafik yang diperoleh dari perhitungan kami untuk coefficient of lift terhadap velocity pada ketinggian tertentu itu akan semakin menurun seiring bertambahnya kecepatan. Sedangkan untuk CD juga sama, trennya mengalami penurunan seiring bertambahnya kecepatan. Dan untuk CD sendiri itu akan
bertambah seiring bertambahnya kecepatan. CL yang dihasilkan ini terlihat besar, yaitu 6. Ini karena kan stall speed-nya terjadi pada 97 meter per second, take off speed lebih tepatnya. Jadi boleh lanjut. Untuk pada ketinggian yang berbeda, ini trennya berlaku sebaliknya. Semakin tinggi ketinggian, itu akan semakin besar CL yang diperlukan. Sedangkan untuk drag juga sama, semakin tinggi ketinggian, akan semakin besar drag, koefisien drag yang ditimbulkan. Drag ini tidak begitu akurat, sehingga menghasilkan CL per CD yang konstan, akibat dari thrust yang diasumsikan konstan. Daya engine yang diasumsikan konstan. Boleh lanjut. Selanjutnya kami menganalisis airfoil menggunakan XFLR5 dan diperoleh CL versus alpha sebagai berikut di beberapa Reynolds number. Trennya menunjukkan bahwa semakin bertambahnya CL itu akan memerlukan angle of attack yang semakin besar hingga titik stall di 15 derajat alfa. Kemudian untuk CL versus CD ini sama dengan grafik sebelumnya, trennya yaitu akan meningkat hingga titik tertentu dan menurun secara lebih landai. Selain itu juga kami menganalisis parasitic drag menggunakan open VSP. Itu tren yang terjadi sama, ketika kecepatan bertambah, parasitic drag-nya menurun di range yang kami analisis. Kemudian untuk di ketinggian tertentu, semakin tinggi pesawat terbang itu drag-nya akan semakin tinggi, maaf. Boleh lanjut. Selanjutnya ada hubungan fuselage dan sayap terhadap lift dan drag serta hubungan thrust dan kecepatan. Semakin besar diameter badan pesawat, maka akan munculnya peningkatan total drag dari kombinasi sayap badan tanpa pengaruh yang signifikan pada gaya angkat. Gaya angkat lebih dipengaruhi oleh sayap. Untuk sayap lurus pada kasus subsonik, besar gaya angkat yang dihasilkan oleh suatu benda bergantung pada besar kecilnya benda tersebut. Karena sebagian besar gaya angkat dihasilkan oleh sayap, dan gaya angkat adalah gaya yang tegak lurus dari para terbang. Pilihan yang bisa digunakan adalah bidang sayap. Area platform adalah area sayap jika dilihat dari atas sayap, melihat ke arah angkat. Ini adalah bidang datar dan bukan total luas permukaan atas dan bawah dari seluruh sayap. Secara teori, kita dapat menggunakan luas permukaan total sebagai luas referensi. Jika kita memilih luas permukaan total, koefisien yang dihitung memiliki nilai yang berbeda dibandingkan jika kita memilih luas platform sayap. Tetapi gaya angkatnya sama dan koefisiennya berhubungan dengan rasio luasnya. Penghasilan thrust dalam penerbangan membutuhkan pengeluaran daya. Untuk baling-baling atau kipas mesin jet, daya poros dan thrust dihubungkan dengan definisi efisiensi baling-baling. Selanjutnya ada kesimpulan. Beban pesawat CN235 dapat dibawa dengan memiliki koefisien of lift yang jauh lebih besar dibanding koefisien of drag. Gaya lift dan drag yang dialami pesawat CN235 akan berubah sesuai dengan sifat udara pada ketinggian pesawat saat terbang. Lanjut. Lesson learned dari mengamati pesawat CN235, kami memahami apa saja yang mempengaruhi aliran eksternal pada pesawat, khususnya lift dan drag. Kami juga memahami apa saja pengaruh lift dan drag terhadap penerbangan pesawat. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.